hari ini bersama kakak dari guru-guru sekolah minggu GKJ Sabda Mulia Induk Panasan Baru GKJ Sabda Mulia Papantan Dengungan. Nah, hari ini adik-adik kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, jangan lupa ada kakak-kakak di belakang. Siapa ya? Ada Kak Tito dan Kak Paska. Hari ini kita akan mulai memuji Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh menjaga hidup kami, Tuhan menyertai setiap hidup kami, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Hari ini Tuhan, kami memuji Engkau lebih lagi, kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersuka cita bersama Tuhan karena kami tahu Tuhan juga ada di rumah kami. Terima kasih Tuhan, jagai kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya, kita mau sama-sama katakan, Amin. Oke, pagi ini tentunya kita semangat ya, semangat dong pasti Ya, adik-adik. semangat. Oke, kita mau lanjut ke pujian yang berikutnya. Oh iya, kita mau pujikan ini sambil berdiri ya. Yuk, kita berdiri semua. Berdiri. Oke, kalau udah siap, kita mau pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini sebelum kita mau memasuki firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita juga mau menyiapkan Alkitab kita. Adik-adik yang belum mengambil Alkitab, bisa mengambil Alkitabnya terlebih dahulu. Adik-adik juga jangan lupa kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau sudah selesai virus coronanya, kita bisa pergi ke gereja. Nanti persembahannya bisa diberikan ke gereja atau ke guru-guru sekolah minggu. Oke? Nah, adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu ya kakak-kakak ya. Kita akan menyanyikan lagu Bapa, ku datang padamu. Kita ambil sikap berdoa ya. Bapa, ku datang padamu. Mari kita nyanyikan lagu Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Mari kita nyanyikan lagu 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 Bapa, ku datang padamu. Mari kita n
Selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap belajar firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bisa memahami dan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus ini ada di Perjanjian Baru. Sudah ketemu? Baik, kita akan baca bersama-sama. Teman-teman baca dengan bersuara ya dari rumah. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat 13. Kita akan baca dulu judul perikopnya. 1, 2, 3. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Perikop yang cukup panjang ya teman-teman. Oke, hari ini kakak akan menyampaikan satu cerita ilustrasi sebelum kita akan menggabungkan cerita ilustrasi ini dengan perikop firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Nah, ceritanya tentang burung manyar dan burung gagak. Ada yang sudah pernah mendengar cerita ini? Oke, kita akan simak ceritanya bersama-sama ya. Ada sekelompok burung manyar. Dan mereka ini adalah kelompok burung yang sangat rajin. Mereka giat bekerja. Dan salah satu hasil pekerjaannya adalah mereka berhasil membuat sarang burung yang sangat cantik, yang sangat indah. Dan mereka sendiri puas dengan hasil kerja mereka. Kemudian ada 2 ekor burung gagak yang ada di batang pohon. Dan ternyata 2 ekor burung gagak itu adalah burung gagak yang pemalas. Mereka saling berbisik, kawan, andai saja kita memiliki sarang burung manyar yang megah itu, kita bisa beristirahat dengan nyaman di sana. Wah, iya, aku juga berpikir yang sama dengan kamu. Begini saja, nanti pada waktu burung manyar itu pergi mencari makan, kita masuk dan kita tempati saja sarangnya. Nah, benar. Ketika burung manyar itu pergi dari sarangnya untuk mencari makan, dengan sigap kedua burung gagak terbang menuju sarang burung manyar. Wah, enaknya. Sekarang mereka tidur nyenyak di dalam sarang burung manyar tersebut.
Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ini ya. Dua burung gagak ini ternyata merebut sarang burung manyar. Mereka tertidur di dalam sarang itu. Bahkan mereka sampai mendengkur. Tak terasa sudah hampir 3 jam. Kemudian burung-burung manyar itu pulang membawa hasil makanan yang mereka cari. Sampai di sarang mereka kaget. Loh, siapa kalian kok tidur di rumah kami? Dan burung gagak itu menjawab, "Hah? Bukan, ini rumah kami." Saut burung gagak itu dengan malas karena mereka masih bangun tidur. "Wah, ternyata kalian gagak yang pemalas, ini rumah kami," saut burung manyar. Tetapi gagak tetap bertahan dan mengaku kalau rumah itu adalah rumah mereka. Akhirnya para burung manyar pergi dengan hati sedih, tetapi mereka ingat kalau ada kakek Tito Alba yang bijak yang bisa membantu mereka. Kakek Tito Alba ini adalah seekor burung hantu putih yang gagah dan terkenal bijak dan disegani oleh banyak burung. Lalu para burung manyar ini melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada kakek Tito Alba. Lalu kakek Tito Alba mengatakan demikian, "Baiklah para manyar, bawa kakek ke sarang kalian." Kemudian para manyar dan kakek Tito Alba pergi ke sarang manyar yang ditempati oleh para gagak. Setibanya di sarang manyar, kakek Tito Alba berkata, "Halo, apakah ada burung yang di dalam sarang dan megah ini?" Para gagak itu menyaut, ada kakek Tito Alba. Gimana kakek? Ada keperluan apa kakek datang kemari? Kudengar kalian mengambil sarang burung manyar ini. Para gagak itu menjawab, "Tidak, kami tidak mengambil dari siapapun. Ini adalah sarang milik kami." Kemudian kakek Tito Alba berpikir sejenak, "Baiklah kalau begitu, karena di antara kalian, baik gagak maupun manyar mengaku kalau sarang ini milik kalian, maka aku akan meminta kalian untuk membuat masing-masing 1 sarang lagi." Gagak membuat 1 sarang, burung manyar membuat 1 sarang. Barang siapa yang bisa membuat paling persis dengan sarang yang kalian perebutkan, maka merekalah yang memiliki sarang itu. Lalu para burung manyar pun segera membuat sarang seperti yang dianjurkan kakek Tito Alba. Walaupun hal itu membuat mereka tambah lelah karena harus membuat sarang lagi. Tetapi mereka mau menunjukkan bahwa merekalah yang benar dan merekalah yang berhak memiliki sarang yang direbut oleh gagak. Mereka berbuat sesuai petunjuk kakek Tito Alba untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Berbeda dengan para gagak, mereka bingung. Mereka tidak bisa membuat sarang yang seperti dibuat oleh burung manyar. Dan pada akhirnya kakek Tito Alba menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Akhir cerita, para manyar itu berbahagia karena mereka mendapatkan kembali sarang mereka. Dan bahkan mereka bisa memiliki 1 sarang lagi yang juga sama megahnya. Nah, teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Tadi kita baca perikop di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22, kemudian kita mendengarkan cerita burung gagak dan burung manyar ini. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, berusahalah untuk tetap melakukan hal yang baik dan benar. Sama seperti burung manyar tadi. Mereka terkenal sebagai burung yang giat bekerja. Mereka terkenal sebagai burung yang rajin. Dan hasil dari kerajinannya itu mereka bisa membuat sarang yang begitu cantik dan mereka sendiri puas dengan hasilnya. Mereka senang tinggal di tempat yang cantik yang merupakan hasil kerja keras mereka. Nah, yang kedua, pertanyaannya begini, apakah kalau saya sudah melakukan yang baik dan benar itu pasti tidak akan muncul kesulitan, pasti akan selalu happy, pasti tidak akan menderita? Ternyata tidak. Sama seperti burung manyar tadi, mereka sudah melakukan hal yang baik, mereka melakukan yang benar, mereka sudah bekerja keras. Tetapi ternyata mereka difitnah, ada burung gagak pemalas yang merebut sarang mereka dan mereka difitnah. Tetapi
Di ayat 14, kakak akan bacakan dari terjemahan yang lain, dikatakan begini, jika kamu menderita karena berbuat benar, kamu diberkati. Atau di perikop yang kita baca tadi dikatakan kita berbahagia. Jadi sekalipun kita menderita, tetapi kalau kita menderita karena kita sudah melakukan yang benar, kita diberkati atau kita itu berbahagia. Ini menjadi janji Tuhan buat kita. Jadi tidak apa-apa kalaupun kita menderita, yang penting kita sudah berbuat yang benar dan pasti Tuhan akan memberkati. Bagian ketiga yang bisa kita pelajari adalah oke, kalau aku sudah berbuat benar, tetapi kemudian aku mengalami kesulitan, sama seperti burung manyar tadi. Aku mengalami penderitaan. Apa yang harus dilakukan? Ayat 16 teman-teman. Saya akan bacakan terjemahan yang lain. Namun lakukanlah itu dengan lemah lembut dan rasa hormat. Jagalah supaya hatimu tetap bersih. Jadi kalau kamu difitnah, mereka yang menjelekkan kelakuanmu sebagai pengikut Kristus akan merasa malu. Nah, ternyata bagian ini sama persis dengan cerita burung manyar dan burung gagak tadi. Burung manyar ini sudah berbuat yang baik dan benar, tetapi kemudian mereka mengalami kesulitan karena difitnah. Tetapi karena respon mereka baik, mereka tetap dengan lemah lembut, tetap menjaga hatinya, tetap bersih. Kemudian burung gagak sendiri yang kemudian malu karena mereka sudah memfitnah, ketahuan ternyata mereka bohong. Kita bisa membayangkan kalau misalnya teman-teman menjadi dalam cerita tadi, kalau teman-teman menjadi burung manyar, apa kira-kira yang akan dirasakan? Pasti marah, jengkel, sedih. Ini sarangku, ini hasil kerja kerasku, tetapi kemudian ada orang lain yang ngaku-ngaku itu miliknya, padahal bukan. Dan ketika dia mau merebut miliknya, mengambil, malah difitnah. Nah, sama ya, marah, jengkel, sedih. Kalau sudah begitu biasanya kalau kita sudah marah, sudah jengkel, biasanya apa yang ingin dilakukan? Satu, ngomel-ngomel. Siapa yang di sini kalau marah pasti ngomel-ngomel. Nah, kadang-kadang kita juga ngomel-ngomel ya kalau marah-marah. Atau kita ngajak berantem. Atau misalnya kita pengen rebut kembali apa yang menjadi punya kita itu. Nah, kita belajar satu poin penting dari responnya burung manyar ini, teman-teman. Perasaan-perasaan yang muncul itu wajar, tetapi yang menarik adalah burung manyar itu mereka tidak membiarkan diri mereka dikuasai oleh perasaan-perasaan mereka pada waktu itu. Jadi mereka marah, mereka sedih, tapi mereka tidak membiarkan perasaan marah mereka menguasai diri mereka. Mereka tetap bisa berpikir dengan baik, kemudian mereka melaporkan kepada kakek Tito Alba. Mereka tetap menjaga hati, tetap bersih, tetap bicara dengan lemah lembut, tetap menunjukkan rasa hormat, dan pada akhirnya kebenaran pun ditegakkan, keadilan pun ditegakkan. Kakek Tito Alba pun memutuskan bahwa ya ini sarang adalah milik burung manyar, bukan milik burung gagak. Oke, teman-teman, berbuat baik dan benar itu tidak selalu mudah. Tetapi berbuat baik dan benar itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Jadi, mari kita memilih untuk melakukan sesuatu yang membuat kita bersukacita, membuat kita damai sejahtera sekalipun itu tidak mudah. Ada janji Tuhan yang akan menolong, yang akan menguatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perikop yang kami pelajari pagi ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan menolong supaya dalam setiap kondisi kami ditolong Tuhan untuk tetap melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalaupun kami harus mengalami kesulitan, penderitaan, karena kami melakukan hal yang benar itu, kiranya Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberikan kami kesabaran, dan terus Tuhan menjaga hati kami tetap bersih, tetap lemah lembut, tetap bersikap dengan hormat kepada orang lain, sekalipun kami merasa dirugikan, tetapi kami tetap
menjaga perkataan kami, menjaga sikap kami supaya tidak menyakiti orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita juga berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita sudah di penghujung sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Saat ini untuk pujian yang terakhir, mari kita bersama-sama pujikan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Ting-tong, hati-hati gunakan matamu. Ting-tong, Allah Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong, gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yeay, sampai ketemu lagi di sekolah minggu yang akan datang di minggu depan. Bye-bye. Hati-hati gunakan